Halo guys, masih bersama Mimin di sini. Oke, kita akan lanjut ke ceritanya. Sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe. Guys ya, subscribe. Oke, kita lanjut ke ceritanya. Sonya, ayolah, buka pintunya, teriak Albert dari luar saat Sonya mengunci pintu kamarnya dari dalam. Sementara di dalam, Sonya berbaring sambil menutup telinganya. Ia tak ingin tidur lagi bersama Albert. Ia takut kejadian malam terulang lagi. Saat membuka telinganya, saat suara Albert seperti tak terdengar lagi, ia pun bisa bernapas lega. Lalu ia bangkit dari duduknya dan menuju kamar mandi untuk berendam. Saat dia sudah mengisi batu dan bersiap untuk membuka bathroomnya, ada tangan melingkar di pinggangnya, membuat dia terkesiap. Siapa lagi kalau bukan Albert? Albert, kenapa kau bisa masuk? Tanya Sonya dengan ketus. Albert, apa yang kau lakukan? Teriak Sonya saat Albert menarik tali bathroom. Hingga kini bathroom Sonya terlepas dan terbuka. Belum Sonya berbicara lagi, tangan Albert sudah menggerayangi tubuh istrinya. Hingga, oke guys, kita berganti ke tempat yang berbeda. Zen berlari di tangga darurat dengan sangat cepat. Pikirannya hanya bagaimana menjelaskan pada Gia, istrinya. Seharusnya dia mengatakan pada Gia bahwa selama seminggu dia tak pulang. Dia pergi ke negara Denmark. Harusnya dia jujur pada Gia bahwa selama 2 hari sebelum pergi, ia sedang sibuk di ruang kerjanya karena menyelidiki sesuatu. Setelah Zen menyelidiki semuanya, ternyata ada yang janggal dengan kematian sahabatnya. Bahkan mungkin ayah Gia sama sekali tak bersalah. Bahkan setelah menyelidiki semuanya, ada indikasi bahwa Alex masih hidup. Dan kasus ayah Gia tak sederhana yang dibayangkan. Malang, di mana Gia memergoki Zen. Rambut Helga yang berantakan dan genggaman tangan Zen itu tak seperti yang Gia pikirkan. Malam itu, Zen sengaja menyuruh Helga datang ke kantornya
Ia sengaja menyuguhkan minuman beralkohol pada Helga. Ia berharap ia bisa mengorek keterangan dari Helga jika Helga dalam kondisi mabuk. Saat Helga sudah dalam kondisi mabuk, ia mengacak rambutnya sendiri karena merasa pusing bukan main. Zen pun mengajak Helga keluar dari kantornya. Karena mabuk, Zen terpaksa menggenggam tangan Helga agar tak oleng. Dan sembari berjalan, Zen mengajak Helga berbicara, mengulik adakah yang disembunyikan Helga. Setelah itu, Zen berencana untuk pulang dan menjelaskannya pada Gia. Namun, ternyata Gia sudah memergokinya terlebih dahulu dan salah paham. Ya, dia akui dia salah. Seharusnya dia jujur pada Gia tentang apa yang sebenarnya terjadi. Namun, bodohnya dia mengikuti perkataan Frank. Oke, kita berganti ke tempat yang berbeda. Dia memejamkan matanya kala mendengar Zidane terus-terusan memanggilnya. Padahal dia sudah sangat lelah. Ia pun berbalik dan memandang Zidane dengan tatapan memelas, berharap Zidane tak mengganggunya lagi. Zidane, aku tidak apa-apa. Jadi tolong, biarkan aku pergi sendiri, ucap Gia. Zidane tertegun dengan reaksi Gia. Hatinya mendadak berdenyut nyeri saat melihat iris mata Gia yang terlihat penuh kecewa. Karena Zidane tak membalas lagi ucapannya, Gia pun kembali berbalik dan melanjutkan langkahnya. Saat akan masuk ke dalam taksi, seseorang menarik tangan Gia. Siapa lagi kalau bukan Zen? Gia, dengarkan aku. Aku bisa menjelaskan semuanya. Zen dengan napas ngos-ngosan karena berlari. Zen, aku tak peduli dengan apa yang kau lakukan. Entah itu ada alasannya atau tidak. Tindakanmu tak bisa dibenarkan. Seperti yang aku bilang, hatiku tak sekuat itu menerima yang kau lakukan. Mengakhiri sampai di sini.
adalah jalan terbaik yang bisa kita lalui. Dia berucap dengan tegar, seolah dia baik-baik saja. Rasanya terlalu menyesakan berada di dekat Zen. Setelah seminggu ini, ia mengalami hal yang menyakitkan. Ia takkan sanggup lagi berada di dekat Zen, karena semua takkan lagi sama. Zen terdiam, melihat raut wajah Gia. Ia tertohok. Ternyata rencananya sangat menyakiti istrinya. Zen terbiasa melakukan semuanya dengan caranya, tapi tanpa dia sadari, sikapnya telah melukai istrinya. Tanpa mendengar lagi jawaban Zen, dia pun masuk ke dalam taksi yang sudah berhenti di depannya. Luruh sudah tangis Gia saat berada di dalam taksi. Bayangkan, Zen mencubu wanita lain menari-nari di otaknya. Teriak Zen. Ia mengacak rambut frustasi saat taksi yang ditumpangi Gia sudah berjalan. Oke guys, sekian dulu dari Mimin ya guys ya. Jadi gimana ceritanya guys ya? Apakah bisa membuat teman-teman baper atau enggak? Diharapkan jangan baper ya guys ya. Jangan baper. Saya Mimin. Bye bye.